Baik, soal nomor 13, jarak 400 meter dapat ditempuh selama 2 menit. Berapakah kecepatannya? Oke, soal berikut berkaitan tentang kecepatan. Untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan soal yang berkaitan tentang kecepatan, teman-teman bisa menggunakan bantuan segitiga JKW atau yang umum disebut dengan segitiga Jokowi. Cara menggunakan rumus segitiga JKW berikut. Jadi misalkan ditanyakan tentang kecepatan yaitu K, maka kita tutup di bagian K sehingga tersisa J dan W. Jika tersisa bagian atas dan bawah, maka tandanya adalah dibagi. Jadi rumusnya K sama dengan J dibagi dengan W. Oke, kemudian jika ditanyakan J, maka kita tutup bagian J, tersisa K dan W. Kalau yang tersisa di bagian bawah, artinya tandanya dikali. Jadi rumusnya J sama dengan K dikali W. Oke, yang terakhir, jika yang ditanyakan adalah W, maka yang tersisa adalah J dan K. Atas dan bawah artinya dibagi. Jadi rumusnya W sama dengan J dibagi K. Oke, kembali ke soal nomor 13. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti rumusnya adalah K sama dengan J dibagi W. Kita tulis di sini rumusnya K sama dengan J dibagi dengan W. J artinya jarak. Di soal jaraknya adalah 400 meter dan W artinya waktu. Di soal waktunya adalah 2 menit. Kita tulis di sini 2 menit. Oke, jika kita perhatikan pada pilihan jawaban di soal nomor 13, semua kecepatan satuannya dinyatakan dalam kilometer per jam. Yang artinya jarak di soal dalam satuan meter ini harus kita ubah dulu menjadi kilometer, dan waktu di soal dalam satuan menit harus kita ubah dulu menjadi jam. Oke, 400 meter berarti harus diubah dulu menjadi kilometer. Untuk membantu dalam mengubah satuan tersebut, teman-teman bisa menggunakan bantuan tangga satuan berikut. Jadi dari meter ke kilometer itu naik sebanyak 1, 2, 3. Naik 3 tangga yang artinya dibagi dengan 1000. Jadi 400 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 0,4 km. Oke, kemudian untuk satuan waktu dari menit ke jam, teman-teman bisa menggunakan bantuan satuan waktu berikut. Jadi dalam 1 jam itu sama dengan 60 menit. 2 menit jika diubah menjadi jam, maka tinggal dibagi dengan 60. 2 dibagi dengan 60. 2 dibagi 60 sama dengan 1/30. Oke, ini dapat kita sederhanakan lagi. Jadi 0,4 itu artinya 4/10 ya. Nah, kemudian 1/30 ini kita balik menjadi 30/1. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal mencoret-coretnya. Jadi di sini ada 0, di sini ada 0, tinggal dicoret. Tersisa 4 dan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jangan lupa satuannya kilometer per jam. Jadi soal nomor 13 jawabannya adalah 12 km per jam. Pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, jadi tips untuk mengerjakan soal yang berkaitan tentang kecepatan, teman-teman perlu mengingat rumus JKW berikut. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 14. Baik, soal nomor 14, sebuah bak dengan volume 60 liter akan diisi air penuh dengan debit air 20 cm3 per detik. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Baik, soal nomor 14 berkaitan dengan debit. Untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan soal berikut, bisa menggunakan rumus segitiga VDW. Dengan V adalah volume, dan D adalah debit, dan W adalah waktu. Untuk menggunakan rumus segitiga berikut, misalkan jika dicari W, maka W kita tutup, tersisa V dan D. Atas dan bawah tandanya dibagi. Jadi rumusnya W atau waktu sama dengan volume dibagi dengan debit, V per D.
Oke, jika yang dicari adalah D atau debit, maka rumusnya adalah V per W. Jika yang dicari adalah volume, maka rumusnya adalah sisa yang di bawah ya, tandanya adalah dikali. Jadi D dikali dengan W. Oke, kembali ke soal nomor 14. Yang ditanyakan adalah waktu atau W. Maka rumusnya adalah W sama dengan V per D. Oke, di soal disebutkan bahwa volumenya adalah 60 liter dan debit air adalah 20 cm kubik per detik. Oke, kita tulis ulang rumusnya di sini. Jadi yang dicari adalah W atau waktu. Rumusnya adalah volume per debit. Volume bak di soal yaitu 60 liter. Nah, ini satuannya adalah liter. Maka perlu kita ubah menjadi cm kubik agar memiliki satuan yang sama. Untuk memudahkan dalam mengubah satuan liter menjadi cm kubik, maka teman-teman bisa menggunakan bantuan tangga satuan berikut. Jadi dari liter ke cm kubik berarti liter, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian dari desimeter kubik ke cm kubik ini turun 1 tangga, yang artinya dikali dengan 1000. Sehingga hasilnya adalah 1000 cm kubik. Oke, kita tulis di sini untuk yang volume berarti 60 liter sama dengan 60 dikali 1000 ya, 1000 cm kubik. Hasilnya adalah 60.000 cm kubik. Oke, kemudian ada D atau debit, satuannya adalah cm kubik per detik. Sedangkan di pilihan jawaban, satuan waktu dinyatakan dalam menit. Maka satuan debit ini 20 cm kubik per detik harus kita ubah dulu menjadi cm kubik per menit. Oke, untuk membantu teman-teman dalam mengubah satuan tersebut, di sini dinyatakan bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Maka dari cm kubik ke cm kubik ini tetap, jadi di sini 20 per dari detik ke menit artinya dibagi dengan 60. Jadi 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Ini kita hitung jadi 20, 1 per 60 jika dibalik menjadi 60 per 1. Sehingga hasilnya adalah 20 dikali 60 sama dengan 1200 cm kubik per menit. Untuk menentukan waktu yaitu W sama dengan V per D. V atau volume yaitu 60.000 cm kubik dibagi debit yaitu 1200 cm kubik per menit. Oke, tinggal dibagi. Nolnya dicoret 2, ini juga dicoret 2. 60 dibagi 12 sama dengan 5 ya. Ini nolnya kita masukkan di sini. Jadi hasilnya adalah 50 menit. Pada soal nomor 14, pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya. Jadi cara untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan debit, teman-teman perlu mengingat rumus segitiga VDW berikut. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 15. Baik, soal nomor 15, selama 20 menit, sebuah tangki dapat terisi penuh 240 liter air. Berapakah kecepatan debit air? Baik, soal nomor 15 sama seperti soal nomor 14, yaitu berkaitan dengan debit. Untuk mengerjakan soal berikut, maka teman-teman bisa menggunakan rumus segitiga VDW. Di soal, yang dicari adalah kecepatan debit, atau kita akan mencari D. Untuk menentukan D, rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Jadi kita tulis ulang di sini rumusnya, debit sama dengan volume per waktu atau V per W. Di soal, volumenya yaitu 240 liter. Kemudian waktunya 20 menit. Kemudian pada pilihan jawaban,
satuan debit air dinyatakan dalam sentimeter kubik per detik, yang artinya volumenya dinyatakan dalam sentimeter kubik dan waktunya dinyatakan dalam detik. Sedangkan di soal, satuan volume dinyatakan dalam liter, sehingga ini perlu diubah dulu menjadi sentimeter kubik. Begitu juga dengan satuan waktu, dari menit harus diubah terlebih dahulu menjadi detik. Oke, pertama kita ubah satuan volume dari 240 liter menjadi sentimeter kubik. Pada tangga satuan berikut, jadi dari liter menjadi sentimeter kubik, artinya liter setara dengan desimeter kubik. Jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian dari desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1 tangga, berarti dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 1000 sentimeter kubik. Sehingga 240 liter sama dengan 240 dikali 1000. Menjadi 240.000 cm kubik. Oke, kemudian untuk satuan waktu dari menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti jika ada 20 menit, maka sama dengan berapa detik? Nah, ini tinggal dikali dengan 60 ya. Jadi 20 dikali 60 sama dengan 6 dikali 2, 12, tambahkan 02. Jadi 1200 detik. Oke, sudah dapat volume dan waktu. Jadi volumenya yaitu 240.000 cm kubik. Kemudian waktunya yaitu 1200 detik. Oke, sekarang tinggal dihitung 240.000 dibagi 1200. Kita coret 20 di belakang. Kemudian 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 ditambah 0, 2 di sini. Hasilnya adalah 200 cm kubik per detik. Pilihan jawabannya adalah yang B, 200 cm kubik per detik. Oke, mudah ya. Jadi soal nomor 14, soal nomor 15, cara mengerjakannya yaitu menggunakan rumus segitiga VDW. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 16. Baik, soal nomor 16, jarak kota Yogyakarta ke kota Wonosari yaitu 80 km. Pada peta, jaraknya adalah 4 cm. Maka, skala pada peta tersebut adalah... Oke, soal nomor 14 berkaitan tentang penentuan skala. Untuk mengerjakan soal berikut, teman-teman bisa menggunakan rumus segitiga JP, JS, dan S. JP artinya jarak pada peta, JS yaitu jarak sebenarnya, dan S adalah skala. Oke, kembali ke soal nomor 16, yang ditanyakan adalah skala pada peta atau kita akan menentukan S. Untuk menentukan S, berarti S ini kita tutup, sehingga tersisa JP dan JS. Kalau atas dan bawah, berarti tandanya adalah dibagi. Sehingga rumus S atau skala sama dengan JP per JS. Oke, kita tulis di sini rumus skala sama dengan JP dibagi JS. Jarak pada peta yaitu 4 cm dan jarak sebenarnya adalah 80 km. Oke, untuk memudahkan dalam menghitung, maka kita samakan satuannya. Jadi jarak sebenarnya dalam satuan kilometer harus kita ubah terlebih dahulu menjadi sentimeter. Untuk mengubah dari kilometer menjadi sentimeter, maka turun 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga yang artinya dikali dengan 10.000. Jadi jarak pada peta tetap 4 cm, kemudian jarak sesungguhnya
80 km jika diubah menjadi cm menjadi 80 dikali 10.000. 4 cm per 80 dikali 10.000 sama dengan 800.000. Oke, kemudian 4 dibagi dengan 4 sama dengan 1, kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jangan lupa nolnya ada 5, jadi 200.000. Sehingga skala pada peta tersebut adalah 1/200.000 atau 1/200.000. Pilihan jawabannya adalah yang C. Jadi untuk mengerjakan soal yang berkaitan tentang penentuan skala, teman-teman bisa menggunakan rumus segitiga berikut. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 17. Baik, soal nomor 17, diketahui jarak titik A dan B pada peta adalah 8 cm. Jika skala dalam peta tersebut adalah 1/10.000, maka jarak sebenarnya adalah... Oke, untuk mengerjakan soal nomor 17, masih sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan rumus segitiga berikut. Jadi ada JP, JS, dan S. JP adalah jarak pada peta, JS jarak sebenarnya, dan S adalah skala. Di soal nomor 17, yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau JS. Untuk menentukan rumus JS, maka kita tutup bagian JS sehingga tersisa JP dan S dengan tanda dibagi. Sehingga rumus JS sama dengan JP per S, atau jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta adalah 8 cm, kemudian skalanya 1/10.000, atau dapat dituliskan 1/10.000. Oke, untuk memudahkan, maka 1/10.000 ini dapat dibalik ya menjadi 10.000 per 1. Sehingga 8 cm dikali 10.000 per 1 sama dengan 80.000 cm. Pilihan jawabannya, satuannya dinyatakan dalam meter semua ya. Sehingga harus kita ubah satuannya dari cm menjadi meter. Untuk mengubah dari cm menjadi meter, ini naik 1, 2. Naik 2 tangga yang artinya dibagi dengan 100. Sehingga 80.000 dibagi dengan 100, kita coret nolnya 2 menjadi 800 meter. Sehingga untuk soal nomor 17, pilihan jawabannya adalah yang C, 800 meter. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 18. Soal nomor 18, Fajar ingin membuat garis dari titik kota A ke kota B. Jarak sesungguhnya adalah 20 km. Rencananya akan dibuat gambar dengan skala 1/500.000. Maka jarak titik kota A dan kota B adalah, untuk mengerjakan soal nomor 18, kita akan menggunakan rumus segitiga JP, JS, dan S lagi. Di soal nomor 18 yang ditanyakan adalah jarak gambar titik kota A ke kota B, yang artinya kita akan mencari jarak pada peta. Untuk menentukan JP atau jarak pada peta, kita tutup bagian JP sehingga tersisa JS dan S. Artinya, rumus dari JP atau jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya yaitu 20 km dikali skala yaitu 1/500.000, atau dapat dituliskan 1/500.000. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung, maka kita samakan satuannya. Jadi dari kilometer, ini harus diubah dulu menjadi sentimeter. Dari kilometer ke sentimeter, turun 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga. Sehingga dari 20 km menjadi sentimeter dikali dengan 100.000.
kemudian dikalikan dengan 1/500.000. 20.000 dikali 100.000 sama dengan 2 juta. Dikali 1/500.000. Oke, sekarang kita tinggal mencoret nolnya. Kita coret 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret 5. Oke, sehingga tersisa 20/5 cm. 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm. Sehingga untuk soal nomor 18, jawabannya adalah yang B, 4 cm. Untuk soal nomor 16 sampai soal nomor 18 ini, jadi teman-teman harus memahami rumus segitiga JP, JS, dan S berikut untuk menentukan jarak pada peta maupun jarak sebenarnya maupun menentukan skala. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 19. Baik, soal nomor 19 yang bukan merupakan arah mata angin yaitu A. Barat daya, B. Timur daya, C. Barat laut, dan D. Timur laut. Oke, untuk menjawab soal nomor 19, teman-teman bisa menggunakan gambar arah mata angin berikut. Jadi barat daya bagian A, ada ya barat daya, kemudian C. Barat laut, ada barat laut, kemudian timur laut, D. Ada timur laut. Nah, yang bukan merupakan arah mata angin berarti yang bagian B. Timur daya tidak ada karena di arah mata angin yang ada adalah timur laut, bukan timur daya. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 20. Dari barat laut menuju ke timur membentuk sudut berapa derajat? Oke, kita gunakan kembali gambar arah mata angin. Jadi yang ditanyakan adalah dari barat laut menuju ke timur. Oke, untuk memudahkan, maka kita tarik garis lurus seperti berikut. Jadi dari barat ke timur kita tarik garis lurus, dari utara ke selatan kita tarik garis lurus juga. Oke, pertama, dari timur ke utara, ini membentuk sudut siku-siku, yang artinya membentuk sudut 90 derajat. Oke, kemudian dari utara ke barat juga membentuk siku-siku, yang artinya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian dari barat laut ke utara, berada di antara barat dan utara, sehingga sudut yang terbentuk antara barat laut dan utara adalah 45 derajat. Sehingga jika kita total dari barat laut ke timur, total sudutnya adalah 45 derajat. Yang ini ya, dari barat laut ke utara, kemudian dari utara ke timur yaitu 90 derajat ditambah 90 derajat. Totalnya adalah 135 derajat. Jawabannya adalah yang bagian C. Oke, mudah ya.